Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, kumaha damang. Alhamdulillah teman-teman, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Teman-teman, hari ini kita belajar mengenai kecap rundayan ya. Kecap rundayan atau kata berimbuhan. Apa sih kecap rundayan itu? Kecap rundayan nyaeta kecap asal nu geus make rarangken. Nah, teman-teman lihat huruf-huruf yang berwarna merah ya. Itu adalah terjemahannya. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang sudah diberi imbuhan. Apa kecap asal itu? Kecap asal itu adalah kata yang belum mendapatkan tambahan, suku kata, baik ditambahkan di depan, di tengah maupun di akhir ya. Jadi masih asli, kata asli, kecap asal itu atau kata dasar ya. Di sini ada beberapa contoh ya. Kecap dasar diuk, ibak, artinya duduk, mandi dan lain sebagainya. Tadi kecap rundayan itu adalah kecap yang sudah mendapatkan rarangken. Rarangken itu adalah tambahan. Rarangken itu ada 5 ya. Rarangken hareup atau awalan, rarangken tengah atau sisipan, rarangken tukang atau akhiran, rarangken barung, rarangken gabung, ada juga rarangken asal ya. Tapi hari ini kita hanya akan belajar mengenai rarangken hareup atau awalan. Rarangken hareup di ya. Kecap nu make rarangken hareup dinuduhkeun pagawean. Jadi kata yang mendapatkan awalan di menunjukkan pekerjaan. Lihat contoh kalimat nomor 1. Galih indit ka masjid di sarung beureum. Kata di sarung sudah mendapatkan awalan di. Lihat di kolom. Kecap asalnya sarung. Diberi rarangken hareup di, kecap rundayannya menjadi disarung, artinya memakai sarung. Nomor 2, asih dipuji ku guruna. Nah, kata dipuji, kecap asalnya puji, lihat lagi di kolom. Kecap asalnya puji diberi rarangken di, kecap rundayannya menjadi dipuji, artinya menang pujian atau aya nu muji. Dia mendapatkan pujian si asih itu dari gurunya. Nomor 3, bapak angkat ka uleman di raksukan batik. Lihat lagi di kolom. Raksukan, kecap asalnya raksukan artinya baju ya. Raksukan itu diberi rarangken hareup di, kecap rundayannya menjadi diraksukan artinya memakai baju. Kecap asal ajar diberi rarangken hareup di menjadi diajar artinya tarekah pikeun neangan ilmu atau pangabisa. Jadi diajar itu atau belajar itu adalah upaya untuk mencari ilmu atau pengetahuan. Selanjutnya rarangken hareup ka. Kecap asal yang sudah mendapatkan rarangken depan, rarangken hareup ka menunjukkan pekerjaan atau keadaan. Lihat nomor 1, contohnya geus kapanggih buku teh acan. Sudah ketemu belum bukunya? Kapanggih berasal dari kata panggih, lihat di kolom. Panggih diberi rarangken hareup ka, kecap rundayannya menjadi kapanggih, artinya beunang di teangan atau dapat ditemukan. Puji mendapat rarangken hareup ka menjadi kapuji. Sama ya, artinya mendapatkan pujian atau ada yang memuji. Dupak. Nah, dupak itu senggol ya, mendapatkan rarangken hareup ka menjadi dupak. Artinya tidak disengaja ada yang nyenggol. Beli itu membeli ya, diberi rarangken hareup ka, kecap rundayannya kabeli, artinya ada kemampuan untuk membeli ya. Sedih diberi rarangken hareup ka, kecap rundayannya menjadi kasedih, artinya keadaan yang membuat sedih. Selanjutnya rarangken hareup ti ya. Kata dasarnya diberi awalan ti. Nah, kata dasar yang sudah mendapatkan awalan ti menunjukkan pekerjaan yang tidak disengaja.
Contoh nomor 1, Kade ulah tibalik. Awas jangan terbalik. Dibalik, lihat di kolom. Kecap asalnya atau kata dasarnya balik, diberi rarangken huruf ti menjadi tibalik atau tertukar. Dagor diberi rarangken ti, kecap rundayannya menjadi tidagor, artinya kejedot ya, kepala beradu dengan yang benda yang keras. Guling menjadi tiguling, kecap rundayannya artinya tidak disengaja tiba-tiba terguling. Telum itu tenggelam ya, kecap rundayannya titelum, tidak sengaja kelelep di air. Nah, ada beberapa huruf awalnya itu ada beberapa kata yang huruf awalnya itu ti, ka, dan di, tetapi bukan awalan ya, bukan rarangken huruf. Contohnya diuk, dikir, dinas itu bukan rarangken. Kado, kamera, kapas, walaupun suku katanya ka, tetapi ini bukan termasuk ke dalam rarangken huruf. Ini adalah kata dasar ya. Tilu, tilap, tinyuh juga ya sama. Nah, teman-teman hari ini tugasnya adalah menyalin latihan halaman 17 ini. Teman-teman hanya tinggal menyalin ke dalam buku tulisnya. Tapi sebelumnya teman-teman dilihat dulu halaman 17 itu kan ada gambar anak yang sedang tenggelam di sungai, terus ada anak yang kesandung batu, ada anak yang keramas pakai sampo, ada juga anak-anak yang sedang belajar mengaji ya. Jadi tugas hari ini teman-teman hanya menyalin materi yang ini ya. Kalau ada yang belum paham, teman-teman boleh bertanya sama Bu Leni langsung japri, wapri ya ke Bu Leni. Kalau paham berarti langsung disalin di buku tulisnya ya teman-teman ya. Demikian pembelajaran dari Bu Leni. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.